Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Kali ini saya memasak menu boros nasi, sambelan jengkol dan ikan asin. Ini menu sederhana, simple, yang rasanya enak banget. Jengkolnya pulen, legit, dipadu dengan gurihnya ikan asin dan rasa sambalnya yang nendang banget. Ini sangat cocok untuk teman makan nasi putih anget ya. Ini beneran sangat enak banget, yang pasti bikin lahap makannya. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan jengkol yang sudah direbus. Sebelum direbus, jengkol ini saya rendam dulu semalaman ya teman-teman. Kemudian direbus dengan ditambahkan daun salam, serai, jahe, dan juga lengkuas biar aromanya tidak bau ya. Setelah empuk, kemudian diangkat, ditiriskan, dan dicuci sampai bersih. Dan hasilnya seperti ini sudah siap untuk digunakan. Oke, selanjutnya diiris kecil-kecil aja seperti ini jengkolnya, atau mau diutuhkan, digeprek juga boleh ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau saya untuk disambelin ini lebih suka kalau dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini beneran sangat enak banget, jengkolnya legit, pulen, pas banget ya kalau disambelin. Selanjutnya kita taruh dalam wadah dan kita sisihkan dulu. Kemudian ada ikan asin. Ini saya menggunakan ikan asin yang tipis seperti ini teman-teman. Ini ikan asinnya beneran sangat enak banget, dan ini asinnya juga tidak terlalu asin ya, asinnya tuh sedang. Kalau teman-teman tidak punya ikan asin seperti ini, boleh diganti ikan asin jenis apapun ya. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman ada cabai merah besar bisa digunakan ya, biar warnanya lebih merah cantik ya. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan 1 genggam cabai rawit yang merah ya teman-teman. Ini bisa diganti cabai rawit yang hijau atau yang putih, disesuaikan selera saja ya. Kalau teman-teman tidak suka terlalu pedas, cabai rawitnya bisa di skip ya. Gunakan cabai merah keriting saja. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang putih, ini diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman sambalnya tidak suka menggunakan bawang putih bisa di skip ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini otomatis bawang merahnya lebih banyak dari bawang putihnya ya teman-teman, karena ini nanti akan membuat rasa sambalnya itu sedap ya. Kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong semua, lanjut kita masukkan ke dalam blender, kita haluskan menggunakan blender, tambahkan sedikit minyak goreng, atau mau dihaluskan menggunakan ulekan juga boleh ya. Oke, sisihkan dulu. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya saja ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng jengkolnya terlebih dahulu. Ini digoreng sebentar saja ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih legit ya, lebih kenyal gitu. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng ikan asinnya. Masukkan semua. Goreng ikan asinnya sampai kering ya. Untuk ikan asin ini tadi tidak saya cuci ya teman-teman. Ini langsung saja saya goreng. Kalau teman-teman ikan asinnya mau dicuci dulu, silahkan saja ya. Tapi nanti proses menggorengnya kalau ikan asinnya dicuci dulu pastinya lebih lama ya. Oke teman-teman, ini sudah garing, suaranya sudah krisik-krisik gitu. Sekarang kita angkat dan tiriskan dulu. Lanjut kita akan menggoreng sambalnya, kurangi minyak ya. Kemudian masukkan sambal atau cabai yang sudah dihaluskan. Goreng sambalnya ini sampai matang, aromanya tidak langu. Untuk minyak ini bisa banyak, bisa sedikit ya, disesuaikan selera saja. Ini saya masak dengan menggunakan api kecil biar minyaknya bisa keluar. Oke, saya tambahkan sedikit air ya biar tidak kering sambalnya. Masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang ya teman-teman. Sebelumnya saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur, tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata.
masak sampai benar-benar matang sambalnya dan berubah warna. Kalau sambalnya sudah matang, bisa kita masukkan jengkol yang sudah digoreng, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai sambalnya meresap ke dalam jengkol. Lalu masukkan ikan asin, aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau ikan asin sudah masuk seperti ini, kita masaknya sebentar saja ya, hanya sampai tercampur rata saja. Setelah itu bisa kita angkat dan pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Aromanya sangat menggoda selera sekali teman-teman. Sudah nggak sabar ya untuk mencicipin sambelan jengkol dan ikan asin ini. Ini beneran sangat enak banget. Dan untuk sambelan jengkol dan ikan asin ini tidak terlalu berminyak ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Sambelan jengkol dan ikan asin sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat enak banget. Jengkolnya pulen, legit, dipadu dengan ikan asin yang gurih. Sambalnya juga nendang banget, klop ya. Jadi ini bikin poros nasi yang pasti makannya makin lahap. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan gurame yang sudah saya bersihkan. Ini beratnya kurang lebih 250 gram. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian sudah saya sayat-sayat bagian badannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan saya lumurin dengan jeruk nipis. Ini saya pakai sedikit aja ya, kurang lebih setengah aja. Ini saya marinasi dengan jeruk nipis, kemudian garam, kemudian ada lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Ini baliknya sama, dikasih garam, lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Kemudian diratakan. Di sela-sela yang kita sayat tadi juga harus dikasih bumbu ya teman-teman, biar bisa meresap. Kalau sudah diratakan seperti ini, kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini saya iris panjang aja seperti ini ya. Ini yang bagian putih gede-gede saya belah menjadi 2 seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada 1 buah cabai merah keriting, ini diiris serong aja, ini biar nanti penampilannya cantik ya. Jadi kali ini saya membuat gurame bumbu kuning ini tidak pedas ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit, ini secukupnya aja, dan cabainya ini diutuhkan saja ya. Kemudian ada daun jeruk, ini tadi kameranya mati ya teman-teman. Ini daun jeruknya saya gunakan 2 lembar dan diiris tipis-tipis saja seperti ini ya. Kemudian ada 1 cm jahe, dikeprek aja seperti ini. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebih 1 ruas. Ini saya iris tipis-tipis atau mau dikeprek juga boleh. Oke, ini bumbu irisnya sudah komplit ya. Sekarang sisihkan dulu. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil. Kemudian ada 4 siung bawang merah, ini agak gede ya bawang merahnya, saya pakai 4 siung, diiris kecil-kecil juga. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih setengah senti, diiris juga ya teman-teman. Kemudian ada 2 buah atau 2 butir kemiri. Ini boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Dan ini saya gunakan 1 buah cabai merah keriting biar warnanya lebih cantik ya. Dan ini tidak pedas ya cabenya. Oke, bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Sekarang siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Beri 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian masukkan ikan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jangan langsung dicemplungkan semua ya. Kemudian bagian atasnya ini juga sama, saya taburin dengan tepung maizena biar nanti bisa crispy ya.
Karena ini saya menggunakan minyak yang sedikit, tidak kecelup semua, jadi ini saya siram-siramkan seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan minyaknya yang banyak, ikannya bisa kecelup semua, nggak perlu diginiin ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya balik. Ini sama, punggungnya saya siram-siram seperti ini biar matangnya bisa merata ya, bisa garing juga, bagian luarnya bisa crispy. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan sisihkan dulu. Oke, siapkan penggorengan. Ini minyaknya sudah saya kurangin ya, dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ditumis bumbunya sampai harum. Dan ini saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya ya. Ada lengkuas, jahe, daun jeruk, ini saya masukkan. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna. Nah, ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Sekarang bisa ditambahkan air. Ini saya menggunakan 3/4 gelas, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk jumlah kuahnya ini. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Kemudian masukkan cabai. Kemudian tambahkan juga perasan air jeruk nipis atau bisa diganti dengan air asam. Masak kuahnya sampai mendidih dan agak mengental. Lalu masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Nah, ini tidak akan saya balik-balik ya teman-teman, tapi nanti ini akan saya siram-siramkan aja di punggungnya seperti ini. Ini juga sudah bisa meresap ya, walaupun disiram-siram seperti ini. Dan ini saya tambahkan irisan daun bawang. Dan ini akan saya masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Nggak perlu dibalik ya, nanti takutnya malah rusak, tampilannya nggak cantik. Jangan lupa koreksi rasa. Dan ini sudah saya tambahkan gula pasir ya tadi ya teman-teman, nggak kerekot ya, maaf ya. Nah, untuk rasa ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita tatai biar cantik penampilannya. Kita siramkan kuahnya. Dan inilah hasilnya, gurame bumbu kuning ya. Ini sangat enak banget, tidak pedas karena cabenya diutuhkan ya. Jadi kalau mau makan pedas bisa makan sama cabenya. Oke, sekarang akan saya kasih tahu ke teman-teman ya dalamnya seperti apa. Ini saya ambil ikannya. Nah, ini terus dicocolkan dengan kuahnya. Ini sangat enak banget. Makan sama nasi putih anget-anget ini sangat nikmat banget. Rasanya tuh gurih, seger kuahnya. Jadi enak banget ya. Sangat pas ya untuk menu harian pendamping nasi putih. Ini sangat cocok banget karena cara membuatnya juga sangat mudah, nggak pakai ribet. Bumbunya juga simpel. Nanti dicobain ya resepnya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Ini saya punya satu wadah ikan pindang asin. Ini kebetulan saya dapat kiriman dari kampung ya. Dan ini pindangnya tuh benar-benar mengawetinnya itu secara alami ya, dengan menggunakan garam kasar seperti ini. Dan ini isinya juga banyak teman-teman. Sekarang akan saya tuang dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Saya bersihkan dulu ya dari garamnya. Dan selanjutnya ikan ini akan saya cuci menggunakan air hangat atau bisa menggunakan air putih biasa. Kemudian sisihkan. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang putih. Ini bawang putihnya cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini. Untuk bumbunya ini benar-benar bumbu ala-ala kampung ya teman-teman. Hanya bawang putih, bawang merah, cabai, yang bumbu oseng sederhana saja ya. Kemudian ini bawang merahnya juga sama ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini.
Untuk jumlah bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian untuk cabenya ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini cukup diiris serong aja atau diiris bulat-bulat juga boleh ya. Nah, untuk cabai merah ini jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Kalau sudah bisa disisihkan. Untuk pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit yang putih, ini jumlahnya juga banyak ya, 1 genggaman. Untuk cabai rawit ini saya iris serong tipis-tipis saja seperti ini ya. Kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas lagi bisa diganti dengan cabai rawit yang merah ya. 2 buah tomat, ini tomatnya diiris agak tipis-tipis atau bisa disesuaikan selera masing-masing saja. Dan untuk tomatnya ini juga bisa disesuaikan selera ya, boleh menggunakan tomat merah, bisa juga menggunakan tomat yang hijau, boleh juga ditambahkan belimbing wuluh biar makin segar ya. Kemudian saya juga menggunakan lengkuas, ini kurang lebihnya ada 3 cm, kita sisihkan. Kemudian ada daun jeruk biar aromanya lebih harum ya, ini saya menggunakan 2 lembar saja dan saya sobek kayak gini. Kemudian siapkan penggorengan, ini sebelum ikannya digoreng ya, kita taburin dulu menggunakan tepung biar tidak meletup-meletup. Kita masukkan ikan yang sudah dicuci tadi ya teman-teman, kemudian digoreng sampai matang. Ini ikannya itu padat teman-teman, jadi tidak mudah hancur ya saat digoreng. Ini benar-benar sangat enak banget, aromanya juga sangat enak. Rasanya yang pasti agak asin ya, kayak ikan asin, mirip-mirip kayak gitu. Kemudian ini saya tumis bawang putih bawang merahnya dulu ya teman-teman. Dan untuk minyak ini saya ganti yang baru ya. Kalau mau menggunakan minyak bekas goreng ikannya juga boleh ya, biar aromanya lebih mantap lagi. Bawang putih bawang merahnya sudah layu, selanjutnya masukkan cabai, tumis sebentar. Saya masukkan dulu daun jeruk dan juga lengkuas ya, biar aromanya keluar. Tumis kembali sampai cabainya layu. Kalau cabenya sudah layu bisa kita masukkan tomatnya, kemudian tumis kembali. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang saya tambahkan air. Untuk airnya ini saya pakai 3/4 gelas. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis, tambahkan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Di sini saya tidak menambahkan garam ya, karena sudah ada rasa asin dari ikannya. Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Masak sampai kuahnya menyusut. Dan ini kuahnya sudah menyusut. Sekarang akan saya tambahkan larutan tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya ya. Ini saya gunakan 1 sendok teh yang dilarutkan dengan air secukupnya saja ya teman-teman. Oke, aduk sampai rata, masak sampai benar-benar matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, rasanya sudah pedas, gurih, segar, bisa kita matikan kompornya. Dan sekarang pindah ke piring saji. Aromanya benar-benar sangat menggugah selera sekali. Dan inilah hasilnya, oseng pindang asin, rasanya pedas, gurih, dan seger ya dari tomatnya. Ini sangat cocok banget buat teman makan nasi anget. Kalau di kampung ini biasanya buat teman makan nasi jagung ya. Ini benar-benar sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah bukan cara membuatnya, bumbunya juga simple sekali. Untuk bahannya sudah saya siapkan cumi asin. Ini saya beli 250 gram teman-teman, dan saya beli yang ukurannya agak kecil-kecil seperti ini ya.
Dan sekarang akan saya rendam dengan menggunakan air panas atau air mendidih, boleh juga direbus sebentar ya. Ini nanti saya rendam kurang lebih 10-15 menit, kemudian lanjut kita akan cuci sampai bersih. Setelah direndam dan dicuci bersih, lanjut kita akan potong-potong cuminya. Ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian ya, dan tulang yang seperti plastik ini kita buang aja. Dan nanti setelah dipotong-potong bisa kita cuci lagi teman-teman untuk membersihkan bagian dalamnya. Nanti teman-teman protes kalau tidak saya cuci lagi ya, bagian dalamnya masih kotor kok nggak dicuci gitu ya teman-teman ya. Oke, ini yang sudah dicuci bersih ya teman-teman, ini cuminya sudah bersih. Sekarang kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada pete. Ini saya menggunakan 5 papan. Ini petenya montok-montok teman-teman, dan ini saya biarkan utuh aja seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada cabai. Ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing, dan ini cabainya sudah direbus terlebih dahulu. Kita sisihkan. Kemudian ada 3 siung bawang putih, ini kita potong kecil-kecil dulu ya teman-teman, nanti kita akan blender ya. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan agak banyak, dan kita potong kecil-kecil juga bawang merahnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam blender. Kita akan haluskan menggunakan blender, atau boleh teman-teman menggunakan cobek ya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Kita sisihkan dulu ya. Kemudian cuminya kita goreng sebentar teman-teman, biar nanti cuminya ini tidak mudah basi ya. Kita goreng sebentar aja, jangan lama-lama biar cuminya tidak alot ya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang akan saya angkat, tiriskan, dan kita lanjut. Kita akan masak sambalnya ya. Kita masukkan semua sambal atau cabai yang sudah kita blender tadi, kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan menggunakan api kecil. Saya tambahkan dulu gula pasir dan kaldu jamur. Kalau cuminya tidak asin, boleh teman-teman tambahkan dengan garam ya. Kalau cuminya masih asin, nggak usah ditambahkan garam lagi. Masak kembali sampai sambalnya matang, kemudian bisa masukkan pete. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman tidak suka sambalnya terlalu kering, bisa ditambahkan dengan sedikit air ya. Kemudian masak kembali sampai sambalnya benar-benar matang. Oke, sekarang kita masukkan cumi yang sudah digoreng, kemudian diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Masak dengan menggunakan api kecil ya, biar sambalnya nanti tanak dan bisa tahan lama. Dan ini sambalnya sudah matang teman-teman, warnanya sudah merah cantik seperti ini. Ini aromanya juga sudah harum. Kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya benar-benar sangat cantik sekali, dan petenya ini masih seger ya, masih keledus, jadi ini enak banget. Oke teman-teman, sambal pete cumi asin sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini beneran sangat enak banget, nggak perlu lauk apa-apa lagi, sudah bikin boros nasi ya. Kalau masak menu yang satu ini beneran siapkan nasi putih yang banyak, dan yang pasti makannya makin lahap. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 1 ekor ikan laut, beratnya kurang lebih 400 gram. Saya menggunakan jenis ikan tongkol tenggiri, ini dagingnya sangat enak banget. Boleh juga diganti dengan jenis ikan yang lainnya ya. Ini sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman, dan juga sudah saya cuci bersih. Selanjutnya marinasi menggunakan kunyit bubuk. Kemudian tambahkan juga lada bubuk atau boleh juga ketumbar bubuk ya. Tambahkan sedikit garam dan juga kaldu jamur.
biar rasa ikannya lebih gurih ya. Kemudian saya tambahkan jahe ya untuk mengurangi bau amisnya, dan nanti saat digoreng juga aromanya harum banget. Dan ini diparut menggunakan parutan keju aja. Kemudian saya tambahkan juga 1 siung bawang putih, sama ya, diparut menggunakan parutan keju seperti ini. Oke, kemudian kita campur sampai rata, semua badannya ikan ini terbaluri dengan bumbu marinasi. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa diamkan dulu kurang lebih selama 10 menit. Lanjut kita siapkan untuk bumbu sambalnya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting, sudah saya cuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini biar nanti saat mengulek lebih mudah ya. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit. Saya menggunakan 2 macam ya, ada cabai rawit merah, ada cabai rawit hijau. Ini boleh dipotong, boleh disayat-sayat biar nanti saat digoreng tidak meletus-meletus ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan 1 siung bawang putih, ini diiris agak tipis aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan bawang merah, ini agak banyak ya bawang merahnya, ini sama ya, diiris agak tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kita sisihkan ya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, dan kita taburin 1 sendok teh tepung terigu. Kalau minyaknya sudah panas seperti ini, bisa kita masukkan ikannya ya. Goreng ikannya sampai matang, warnanya kuning keemasan, dan ini bagian sisinya sudah ada yang kuning keemasan seperti ini atau kecoklatan. Kita balik dulu ya, dan lanjut kita goreng sampai matang semua. Dan ini aromanya sangat harum banget teman-teman. Bumbunya sederhana tapi benar-benar aromanya harum banget. Dan ini sudah matang ya, bolak-baliknya sudah berwarna kuning keemasan agak kecoklatan seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Oke, sisihkan, kurangin minyak, kita goreng cabai dan bawang. Kalau teman-teman tidak ada stok terasi matang, ini terasinya boleh langsung digoreng bersama cabai ya. Kebetulan saya ada stok terasi yang sudah matang ya teman-teman, jadi saya hanya menggoreng bawang dan juga cabainya aja. Dan ini sudah matang, sekarang akan saya pindah ke cobek. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Tambahkan sedikit gula pasir dan tambahkan juga terasi yang sudah matang. Kemudian dihaluskan. Sambalnya ini juga sangat harum banget teman-teman, dari aroma bawangnya, terasinya, klop banget ya. Dan untuk tingkat kehalusannya saya seperti ini aja teman-teman, dan ini saya tambahkan jeruk nipis agar rasa sambalnya lebih segar dan harum ya, lebih wangi gitu, ada aroma jeruk nipis. Kalau teman-teman di rumah tidak ada jeruk nipis, boleh menggunakan jeruk yang kecil-kecil ya, yang buat sambal itu ya, aromanya juga nggak kalah harumnya. Oke, ini sudah cukup, kita akan kumpulkan dulu sambalnya. Oke, seperti ini aja. Sekarang tata ikannya. Baru lihat gini aja udah kemecer ya teman-teman. Aroma sambalnya, aroma ikannya sangat menggoda banget. Ini menu sederhana yang sangat enak ya. Dan ini saya tambahkan kulupan kangkung. Untuk kulupannya ini bebas ya, boleh kangkung, boleh bayam, boleh daun ubi, boleh juga daun singkong, atau mau lalapan kemangi atau timun, boleh ya. Dan ini saya tambahkan untuk hiasannya jeruk nipis. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Ikan goreng sambal orek sudah siap untuk disajikan, dinikmati bersama nasi putih anget. Ini sudah sangat enak banget, nggak perlu lauk apa-apa lagi, makan sama ini aja sudah bikin nasinya cepet habis ya.
Ini bisa untuk menu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini sangat cocok semua ya. Dan ini sangat mudah cara membuatnya. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 500 gram ikan kembung segar. Sudah saya potong menjadi 2 bagian seperti ini, dan ini juga sudah saya cuci bersih ya. Selanjutnya kita marinasi menggunakan lada bubuk, boleh juga ketumbar bubuk ya. Kemudian ada kunyit bubuk, ini kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian saya tambahkan 1 ruas jahe, ini saya parut menggunakan parutan keju aja seperti ini. Untuk penambahan jahe ini nanti biar aroma ikannya tidak amis, dan saat digoreng juga wangi banget. Ikannya juga lebih enak pastinya. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata. Kita balurin semua badannya ikan dengan bumbu marinasi. Kalau sudah dimarinasi seperti ini, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya. Ini ada 3 siung bawang putih, diiris kecil-kecil seperti ini sebelum kita haluskan. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan agak banyak bawang merahnya, karena kalau menggunakan bawang merah banyak itu rasanya nanti lebih enak ya. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada 1 buah tomat, ukurannya agak besar. Ini saya buang dulu bagian pangkalnya ya. Kemudian dipotong kecil-kecil. Untuk jumlah tomat ini bisa disesuaikan selera aja. Kemudian ada 2 butir kemiri. Ini kemirinya tidak saya sangrai dulu ya, boleh juga disangrai, terserah teman-teman aja. Oke, lanjut kita siapkan cabenya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan 1 genggam cabai rawit merah. Ini sama ya, diiris dulu kecil-kecil seperti ini. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan aja. Kemudian semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, tambahkan minyak goreng atau air untuk membantu menghaluskan. Dan untuk bahan tambahannya ini saya menggunakan kemangi yang sudah dipetik-petik ya teman-teman. Ini kemangi saya menggunakan agak banyak ya. Kemudian untuk bumbu cemplungnya ada daun salam, ada daun jeruk, dan juga lengkuas. Kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan dan taburi dengan tepung terigu ya sebelum ikannya dimasukkan, biar saat digoreng ikannya tidak meletup-meletup. Oke, goreng ikannya sampai warnanya kecoklatan. Ini bagian bawah sudah kecoklatan ya, kita balik dulu. Dan goreng sampai ikannya matang. Kalau ikannya sudah matang, warnanya sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kurangin minyak, kita tumis bumbu halusnya. Masukkan juga bumbu cemplungnya ya, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas. Kemudian ditumis sampai bumbunya matang, berubah warna dan aromanya harum ya teman-teman. Kalau sudah berubah warna seperti ini sudah matang. Biar bumbunya tidak kering, ini saya tambahkan 100 ml air, kemudian tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental. Kalau kuahnya sudah mengental, bisa kita masukkan ikannya, kemudian dibalik-balik dan masak sampai bumbunya menyusut lagi ya teman-teman, biar bumbunya ini bisa meresap ke dalam ikannya. Dan yang terakhir kita masukkan daun kemanginya. Kalau daun kemangi sudah masuk, ini kita masak sebentar aja ya sampai daun kemanginya layu, biar nanti saat dimakan itu daun kemanginya masih terasa segar, jadi enak banget ya. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini sudah matang teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Nah, kita akan sajikan di meja makan, ditata seperti ini atau sesuai selera teman-teman ya.
Ini aromanya benar-benar sangat harum banget, sangat menggugah selera. Tidak ada bau amis sama sekali, dan ini rasanya benar-benar sedap banget. Pedasnya juga pas teman-teman, tidak terlalu pedas ya. Kalau untuk pedas ini bisa disesuaikan selera aja ya. Silahkan nanti dicoba. Ini sangat cocok banget untuk lauk sehari-hari. Teman makan nasi putih dengan sayurnya bayam, sayur bening atau sayur asem, ini juga sangat cocok. Ini saya pakai 4 ekor pindang jenisnya ikan salem ya. Ini sudah saya buang kepalanya, kemudian dibelah menjadi 2 seperti ini. Lalu duri-durinya ini kita ambilin ya teman-teman. Dan juga kotorannya nanti kita cuci ya. Ini belum saya cuci, saya cucinya nanti setelah dibelah menjadi 2 seperti ini. Nah, ini sekarang akan saya cuci biar dalamnya itu benar-benar bersih seperti ini. Setelah dicuci bersih, ini akan saya lap pakai tisu ya. Ini tisunya khusus ya, tisu makan atau tisu dapur ya teman-teman. Ini biar mengurangi kadar airnya ya. Lalu pindangnya dipotong kecil-kecil. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini karena nanti akan menyesuaikan irisan tempenya ya. Atau sesuai selera teman-teman saja ya, mau gede-gede, kecil-kecil silahkan saja, boleh-boleh saja. Oke teman-teman, ini sudah dipotong semua ya. Sekarang sisihkan, dan ini saya menggunakan tempe setengah papan saja. Ini 1 papan tempe ini harganya 6.000. Nah, ini akan saya pakai setengahnya saja. Lalu potong-potong. Ini akan saya potong kotak kecil-kecil ya. Oke, sisihkan dulu. Lanjut kita buat untuk bumbu irisnya. Ini ada bawang merah diiris tipis-tipis seperti kalau kita mau bikin bawang goreng. Kemudian ada 1 buah tomat. Ini tomatnya dibelah kemudian diiris kecil-kecil. Jadi tomatnya tidak di blender ya teman-teman. Rasanya lebih enak kalau seperti ini. Oke, sisihkan. Biar aroma dan rasanya lebih sedap, ini saya menggunakan lengkuas sekitar 2 cm. Ini diiris tipis-tipis saja lengkuasnya. Oke, sekarang bumbu irisnya ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat untuk bumbu halusnya. Ini ada 2 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan ini saya potong-potong dulu. Kemudian bawang merahnya juga sama. Untuk resep lebih komplit teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ada cabai, ini saya menggunakan 3 macam cabai ya. Ada cabai merah besar, ini akan saya belah dan saya buang bagian isinya. Penggunaan cabai merah besar ini warnanya biar cantik ya teman-teman, biar agak merah gitu warnanya. Bisa juga menggunakan cabai merah keriting kalau memang tidak ada cabai merah besar. Setelah dibelah menjadi 2 dan dibuang isinya, kita bisa potong-potong kecil ya. Kemudian cabai rawit ini menggunakan cabai rawit putih dan juga cabai rawit merah. Kalau teman-teman mau bikin sambalannya ini lebih pedas lagi, bisa ditambahkan cabai rawit merah lagi ya. Pokoknya kalau untuk cabai ini disesuaikan selera saja. Lalu masukkan ke blender. Ini akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus ebi atau udang kering. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskannya. Dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan tempe yang sudah dipotong tadi. Ini kita goreng tempenya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan dan juga agak kering ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita bisa angkat.
Oke, tiriskan terlebih dahulu, kurangin minyak, dan sekarang kita goreng pindang yang sudah kita potong-potong ya. Ini digoreng sebentar saja biar tidak terlalu kering pindangnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Oh ya teman-teman, untuk jenis pindang bisa menggunakan pindang yang jenis tongkol juga boleh ya. Untuk pindangnya boleh jenis apa aja ya, tidak harus ikan salem yang saya gunakan seperti ini, boleh apa aja, pokoknya pindang judulnya. Oke, sekarang akan saya tumis dulu bawang merah yang sudah diiris. Ini ditumis sampai agak kering ya, biar aromanya keluar, aromanya jadi harum banget. Nah, ini sudah mulai agak mengering seperti ini. Kita bisa masukkan irisan tomat. Ini tomatnya dimasak sampai tomatnya matang dan baunya tidak langu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini bisa kita masukkan sambelnya ya. Oke, kita bersihkan blendernya. Nanti kita akan bersihkan lagi dengan menggunakan air ya teman-teman, karena nanti juga ada tambahan air sedikit. Masukkan juga lengkuasnya. Ini aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak hingga berubah warna dan juga sambelnya matang ya. Oke, sekarang tambahkan air ya teman-teman. Kalau sambelnya sudah matang, ini bisa ditambahkan air sedikit saja. Lalu masak lagi sampai mulai agak mengental. Sebelum sambalnya matang, kita bisa tambahkan garam, gula, dan juga kaldu jamur ya. Untuk takaran disesuaikan saja. Aduk lagi sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas rasanya, bisa kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ini sambalnya juga sudah mulai matang ya, seperti ini, sudah mendidih semua dan juga sudah mengental, warnanya juga sudah kemerahan. Masukkan tempe dan juga ikan pindangnya. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Ini aromanya sudah mulai keluar ya, harum banget. Pedasnya juga pas, tidak terlalu pedas sekali ya, jadi masih aman lah di perut. Tapi kalau yang suka pedas bisa ditambah lagi cabenya ya teman-teman, kalau suka pedas banget. Oke, ini sudah matang ya. Sekarang akan saya matikan kompornya dan akan saya pindah ke piring saji. Aroma dan juga warnanya ini sangat menggugah selera dan sangat menggoda sekali. Ini dinikmati bersama nasi hangat begitu saja sudah sangat enak sekali ya teman-teman. Silahkan nanti dicoba ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah selalu support channel Risnadi DWD. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.